Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini aku bakal share video tentang kegiatan rutinitasku di pagi hari. Terima kasih sudah klik video ini dan tonton sampai habis ya. Nah, jadi aku udah bangun dari jam 5 pagi, subuh-subuh, langsung aja ke kamar mandi untuk ngambil air wudhu. Dan setelah ngerjain kewajiban kita sebagai seorang muslim pada waktu yang lebih cepat, maksudnya tepat waktu, itu lebih enak ya. Nah, ini anak aku udah pada bangun waktu aku lagi sholat, dan alhamdulillah ya, nggak bisa sesantai-santai itu kalau mau beres-beres pagi-pagi. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Memang kayak gini lah sehari-hari keadaan dan faktanya ibu yang punya 2 anak, masih balita dan bayi, subuh-subuh udah bangun. Jadi memang mereka itu bangunnya itu subuh, Masya Allah, Alhamdulillah punya kebiasaan bangun subuh ya. Jadi apalagi anak laki-laki, nanti besarnya Masya Allah sholat subuhnya itu ke masjid. Jadi walaupun repot ya, subuh-subuh harus ngerjain kerjaan rumah, anak-anak udah pada bangun, kita nggak bisa gercep mau ngerjain ini itu karena pasti sambil nyami-nyami anak. Tapi ya nggak apa-apa, dinikmatin aja karena waktu repot-repotnya ini cuma sebentar aja, dan kita pasti bakal merindukan kondisi-kondisi dengan keriuhan anak bayi ini, Masya Allah. Nah, ini aku langsung aja cuci piring ya kan, karena sink kami itu, jadi sinknya ini kecil dan tumpukan piring tuh banyak. Aku ngelihatnya nggak enak, karena kalau mau masak itu pasti kita ngeluarin semua banyaklah perlengkapan dapur, dan itu bakalan kotor lagi. Jadi kalau nggak langsung dicuci, piring-piring yang sebelumnya udah kotor pasti bakalan makin menumpuk gitu, dan semakin banyak yang dicuci dan semakin ribet buat masaknya. Karena dapurku ini kecil, mungil, segaris begini, jadi kalau mau ngapa-ngapain dengan piringnya masih bertumpukan, berserakan di mana-mana, jadi bakalan susah buat masaknya. Jadi harus pinter-pinter deh ngatur-ngatur dapurnya sendiri. Nah, jadi buat yang lain pasti gitu ya. Ya, kita yang masih punya dapur kecil, mungil, tapi alhamdulillah disyukurin aja. Nah, kalian gimana nih pagi-pagi? Biasanya pertama kali ngerjain apa dulu? Ngerjain cuci piring atau langsung masak aja atau nyuci baju? Nah, kalau aku duluan masak ya, karena kami itu pagi-pagi begini sebenarnya udah kelaparan banget gitu, jadi harus cepet masaknya. Nah, ini ditemenin sama Ade Irsyad yang ada di Baby Walker. Nah, penggunaan Baby Walker ini memang pro kontra ya, karena banyak studi dari kedokteran itu bilang kalau pakai Baby Walker itu bahaya. Memang sih dia jadi banyak itu bahayanya, tapi yang ini aku dalam pengawasan penuh ya, jadi ya insya Allah nggak sampai membahayakan yang gimana-gimana, dan ini fungsinya buat makan aja sih. Nah, langsung aja hari ini aku mau masak yang simple-simple aja, yang nggak ribet-ribet lah. Apa itu yang tidak ribet? Yang pasti adalah sambal-sambalan. Karena itu yang paling aku tahu. Nah, ini mau masak sambal terong ya. Nah, ini tapi aku masak dadar telur duluan untuk anak aku ya, yang paling besar itu si Ashim. Nah, udah selesai dadar telurnya, langsung aja masak terongnya. Sesimpel itu. Nah, ini adalah wajan sehari-hari yang digunakan itu. Belum pakai yang estetik ya, karena memang
ya belum ada budgetnya gitu, dan belum se-urgent itu. Tapi next pengen deh nabung beli yang estetik gitu. Nah, ini lanjut pakai kompor yang di sebelahnya. Aku mau masak sayurnya. Jadi dua-dua ya, dikerjain pakai kompor dua-dua biar cepet masaknya. Jadi sekali mendayung 3 pulau terlampaui ya. Kalau dulu baru-baru nikah aku nggak bisa masak pakai 2 tungku gini karena aku panik, terus ribet, dan karena aku juga nggak pandai masak. Jadi masak itu hanya pakai 1 api aja. Kalau 2 api gitu aku nggak pandai dulu ya, tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu aku bisa. Ya walaupun cuma masaknya sesimpel-simpel aja, tapi ya udah alhamdulillah jadi lebih cepet masaknya. Nah, ini aku tumis-numis bawang, lanjut masukin cabai merah. Nah, cabainya ini kebetulan cabai merahnya super pedes ya, padahal aku cuma pakai 3 biji cabai merah aja, tapi cabai merahnya luar biasa pedas. Kalau di Medan bilangnya mungkin ini cabai gunung, karena cabai gunung itu lebih pedas ya daripada cabai merah yang biasa. Masya Allah. Nah, ini aku tambahin garam dan juga kaldu bubuk dari mereknya Halawa, karena itu yang paling enak selama ini yang aku cobain. Nah, inilah keriuhan masak di dapur segarisku. Nah, jadi alhamdulillahnya meskipun rice cooker di sebelah, kompor itu nggak apa-apa ya, nggak kenapa-napa. Sejauh ini kami sudah pakai sampai sekarang nggak ada masalah apa-apa, dan nggak kecipratan minyak yang gimana-gimana itu nggak ada lonyot atau gimana, itu nggak ada, alhamdulillah. Nah, ini udah selesai masak sambal terongnya. Lanjut, ini ya kan udah selesai juga deh masak sayurnya. Masak sayur kol, alhamdulillah segini aja udah simple. Ini dia menu pagi ini. Ada ikan asin dan ayam sisa semalam, dan sambal terong teri, tumis kol, dan dadar telur untuk anak lanang. Nah, jadi dari tadi aku masak, keadaan di sini ya, di belakang dapur itu begini ya, karena kalau udah anak-anak pada bangun, jadi rumah juga sudah bangun ya bahasanya. Nah, ini aku ngasih makan anakku dulu. Nah, kalau si abang ini susah banget makannya, jadi kalau makan itu harus sambil nonton. Nah, alhamdulillah susah makannya, tapi kalau masalah lauk dia nggak susah sih gitu. Nah, ini berantakan banget gini, aku beresin aja sambil nyuapin, dan aku minta bantuan dia. Masya Allah, dia mau beresin.
Kadang dia mut-mutan, kadang dia mau bantuin, kadang enggak. Kalau hatinya lagi happy, dia bakalan bantuin, mau disuruh bantuin uminya beres-beres. Tapi kalau lagi nggak mood, ya udah sih, ambiar semuanya. Nah, pagi ini alhamdulillah dia mau, ya sambil makan, sambil nonton, sambil beres-beres, semualah disambi-sambi. Kalau ibu-ibu itu harus gitu ya, tangannya cuma dua tapi semua pekerjaan bisa dilakuin, walaupun sambil nyuapin anak, sambil beresin rumah, sambil nyuci piring, semuanya bisa dilakuin dalam satu waktu. Masya Allah. Alhamdulillah sudah beresin legonya. Nah, tapi nggak cuma ini aja sih yang mau diberesin, masih ada harta karun lain yang harus dibereskan. Ini dia harta karun di sebelah kanan sini yang luar biasa, harus diberesin. Nah, langsung aja aku beresin. Yuk, semangat yuk mom semuanya. Memang inilah keseharian kita dan harus disyukuri banget ya rumah berantakan itu, karena banyak orang yang menantikan kehadiran buah hati yang pengen rumahnya diserak-serakin sama anak-anak. Nah, jadi harus tetap positive thinking biar nggak stres. Nah, ini aku makan dulu, sarapan dulu karena udah lapar banget. Nah, ayo makan. Selesai makan, lanjut beres-beresin piring-piring yang tadi pagi sudah dicuci. Nah, aku masukin wadah-wadah ini ke dalam kotak rotan ini, disusun sedemikian rupa ya. Nah, ini kotak-kotak wadah ini untuk food prep aku. Nah, setelah itu lanjut masukin deh semua gelas-gelas. Jadi memang peralatan makan dan semuanya cuma yang di atas ini aja ya moms. Yang di bawah itu ya kolong dapur itu hanya keperluan yang jarang banget aku pakai. Kalau mau tahu isi dalam kolong dapur aku, bisa cek video aku tentang beres-beres kolong dapur tengah malam ya. Nah, jadi memang sesedikit ini karena memang kami cuma berempat aja, dan kebutuhan anak bayi juga nggak sebanyak itu. Nah, ini karena udah selesai nyuci piring, baru deh piringnya numpuk lagi dan harus dibersihkan. Nah, jadi aku lagi semangat mau beres-beres, jadi abis masak aku langsung cuci piring. Biasanya kalau nggak sempet ya udah aku tinggalin aja. Jadi senyamannya kita aja ya moms kalau mau beres-beres rumah. Kalau nyuci piring berulang-ulang sih nggak keberatan ya. Yang aku paling pekerjaan rumah tangga yang paling aku susah itu adalah menyetrika. Makanya video nyetrika itu nggak pernah aku upload. Kenapa? Karena aku jarang nyetrika. Jadi nyetrika itu cuma baju kerja suami, dan itu pun paling beberapa piece aja gitu. Sisanya ya udah kalau aku sempat lain. Karena nggak bisa kan, itu harus fokus
ya, anak-anakku deket itu ada setrika dan mereka kadang nggak ngerti, takutnya kena panas, jadi aku jarang banget setrika. Kalau menyetrika malam akunya udah capek. Nah ini lanjut aku beres-beresin dapur lagi, sekalian aja aku mau deep cleaning karena aku udah ngeliat ini sudah kotor banget ya di bawah komporku. Jadi aku ngebersihinnya pakai tisu aja karena aku lagi mager untuk pakai lap biasa, karena kalau pakai lap itu kan nyuci bekas-bekas minyak itu susah ya, atau pakai soda kue gitu kan memang direndam itu bisa, cuma aku lagi mager jadi aku pakai tisu kering dan juga tisu basah untuk ngebersihinnya. Simple, praktis, jadi tinggal buang. Dan pakai tisu basah itu lebih bersih sih, lebih bersih, lebih nyerap minyak dan gampang, nggak perlu nyuci lagi lapnya. Dasar males ya. Kalau ketahuan sama orang yang minimalis dan estetik zero waste gitu aku dimarahin nih. Karena nggak pakai yang pakai lap yang bisa dipakai ulang, reusable gitu. Nah ini luar biasa, lagi kotor banget, aku bersih-bersihin pas lagi kebetulan mood aja ya. Pas lagi nggak mood ya udah sih, lagi kotor-kotor itu sebisanya aja. Nah ini aku lanjut bersihinnya pakai cairan pembersih apa ya, Mr. Muscle kalau nggak salah ya. Jadi dia menyerap minyak, dan aku juga pakai tisu basah untuk ngebersihinnya. Nah ini sekarang udah selesai beres-beres dapurnya, dan inilah kegiatan di pagi hariku. Terima kasih ya teman-teman semuanya udah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.